Bagaimana rasanya dipaksa menikah dengan pria yang usianya 3 kali lipat darimu? Kisha tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis dalam satu malam, dari seorang gadis biasa menjadi istri seorang kakek demi menyelamatkan kehormatan keluarganya. Namun, apa yang terjadi setelah pernikahan itu jauh lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan. Mampukah Kisha melawan takdir yang dipaksakan padanya? Atau justru ia akan menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga? Dengarkan kisahnya sampai akhir, karena setiap babak menyimpan rahasia yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Vetra, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, drama, dan ketegangan hidup menjadi nyata. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sebelum lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Kota Sentana adalah kota metropolitan yang penuh dengan kehidupan kelas atas. Gemerlap lampu-lampu dari gedung pencakar langit dan mobil-mobil mewah yang melintas di jalanan seakan menjadi simbol bahwa kota ini milik mereka yang memiliki uang. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada kehidupan yang jauh berbeda, hidup mereka yang hanya bisa menatap dari kejauhan, hidup yang penuh perjuangan dan keterbatasan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tinggal seorang gadis bernama Kisha Maharani. Ia berusia 22 tahun, baru saja menyelesaikan kuliahnya dengan penuh harapan akan masa depan yang cerah. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses, membangun bisnisnya sendiri, dan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Namun, impian itu perlahan-lahan memudar ketika kenyataan hidup mulai menamparnya dengan keras. Ayahnya, Rizal Pratama, dulunya seorang pengusaha kecil yang mencoba peruntungan di dunia bisnis. Namun, sebuah keputusan yang salah membuatnya terjerumus dalam lingkaran hutang. Awalnya, hutang itu hanyalah pinjaman kecil untuk memperbesar usaha. Tetapi dengan bunga yang semakin menumpuk dan kegagalan bisnis yang beruntun, hutang itu berubah menjadi beban yang mustahil untuk dilunasi. Sekarang, mereka diambang kehilangan rumah mereka, dan setiap malam terdengar suara ketukan kasar dari para penagih hutang yang tak kenal ampun. Ibunya, Sinta Wulandari, seorang wanita lembut yang sejak dulu hanya menjadi ibu rumah tangga, kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Penyakit yang dideritanya semakin parah, tetapi mereka bahkan tak mampu membayar biaya pengobatan. Kisha hanya bisa menggigit bibirnya setiap kali melihat ibunya menahan sakit, sementara ayahnya semakin terpuruk dalam keputusasaan. Hidup Kisha berubah total ketika satu nama muncul dalam hidup mereka, Damar Wijaya. Damar Wijaya, seorang pria berusia 68 tahun, adalah sosok yang sangat disegani di dunia bisnis. Ia memiliki kerajaan bisnis yang membentang dari industri properti hingga manufaktur, membuatnya menjadi salah satu pria terkaya di negeri ini. Namun, meski kekayaannya melimpah, ada sesuatu yang selalu terasa aneh tentang dirinya. Damar jarang terlihat di depan publik, tidak memiliki istri atau anak yang dikenal, dan kehidupannya selalu tertutup rapat. Orang-orang hanya tahu bahwa ia adalah pria yang penuh harisma, tetapi juga memiliki sisi dingin dan misterius. Satu malam, Kisha mendapati ayahnya duduk dengan kepala tertunduk di ruang tamu. Matanya merah, tangannya gemetar. Di depannya, seorang pria berjas hitam duduk dengan sikap angkuh. Bukan Damar, tetapi seseorang yang dikirim oleh Damar. Ada satu cara agar kau bisa melunasi hutangmu, Rizal, kata pria itu sambil tersenyum tipis. Tuan Damar tertarik pada putrimu. Kisha yang mendengar itu langsung membeku. Hatinya mencelos, napasnya tercekat. Apa maksudnya tertarik? Kami bisa melupakan semua hutangmu jika putrimu setuju menikah dengan beliau. Lanjutnya dengan nada santai, seolah-olah ia baru saja menawarkan kesepakatan bisnis biasa. Ruangan itu menjadi sunyi. Ayahnya menggenggam tangannya dengan erat, seakan mencari kekuatan. Ibunya hanya bisa menangis tanpa suara. Kisha merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Aku tidak bisa, kata Kisha dengan suara bergetar. Tetapi, pria itu hanya tersenyum. Pikirkan baik-baik. Jika kau menolak, rumah ini akan disita dalam seminggu.
Ibumu akan kehilangan tempat tinggal, dan ayahmu mungkin akan berakhir di penjara karena gagal bayar. Kau punya waktu 24 jam untuk memutuskan. Dan begitulah, dalam waktu sehari, seluruh hidup Kisha diambil darinya. Hari pernikahan itu datang begitu cepat. Tidak ada gaun indah yang dipilih dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada senyum di wajahnya saat ia berjalan menuju altar. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Ia menikahi pria yang hampir 3 kali lipat usianya. Seorang pria yang bahkan tak ia kenal. Pernikahan itu digelar secara tertutup di sebuah hotel mewah. Tidak ada pesta besar. Hanya beberapa orang penting yang hadir. Damar, pria yang kini menjadi suaminya, tampak begitu tenang. Setelan jasnya rapi. Wajahnya tampak bersih tanpa ekspresi. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Ketika upacara selesai, Damar menatap Kisha dan berkata dengan suara dalam, "Mulai sekarang, kau milikku." Malam pertama mereka bukan malam yang penuh romansa. Tidak ada kehangatan, tidak ada cinta, hanya sunyi yang menyesakkan. Kisha merasa seperti boneka mahal yang baru saja dibeli dan dipajang di etalase. Hari-hari setelahnya tak lebih baik. Kisha dibawa ke mensyah megah milik Damar. Rumah yang begitu besar hingga terasa seperti labirin. Setiap sudutnya begitu indah, tetapi juga terasa dingin dan kosong. Para pelayan yang bekerja di sana semuanya menjaga jarak, seolah-olah mereka takut atau diancam untuk tidak berbicara lebih dari yang diperlukan. Kisha mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah itu. Damar hampir tidak pernah berbicara dengannya kecuali untuk hal-hal yang perlu. Ia menghilang setiap malam, tidak pernah tidur di kamar yang sama dengannya. Kisha tidak tahu kemana ia pergi atau apa yang ia lakukan. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong rumah yang gelap di tengah malam, tetapi setiap kali ia mencoba mencari tahu, semuanya tampak normal di pagi hari. Ada banyak pintu di rumah itu yang terkunci rapat. Apa yang Damar sembunyikan? Kisha mulai merasa bahwa pernikahan ini bukan hanya sekadar transaksi untuk melunasi hutang keluarganya. Ada alasan lain mengapa Damar menginginkannya. Dan ia bertekad untuk mencari tahu. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti penjara bagi Kisha. Rumah mewah yang seharusnya menjadi simbol kemewahan justru terasa seperti jebakan besar yang mengurungnya. Ia tidak diperbolehkan keluar sendirian, bahkan sekadar berjalan-jalan ke taman di halaman belakang pun harus dalam pengawasan. Damar, suaminya, adalah pria yang sangat kaya dan berpengaruh. Seharusnya, Kisha merasa beruntung karena menikahi seseorang seperti dia, tetapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Ia merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Namun, yang paling mengganggu Kisha bukanlah kemewahan yang membosankan atau pengawasan ketat yang diberikan padanya. Yang paling mengganggunya adalah suaminya sendiri. Damar bukan pria yang kasar atau kejam, tetapi ia juga bukan suami yang hangat. Ia nyaris tidak berbicara dengan Kisha. Setiap hari, ia berangkat pagi-pagi sekali dan baru kembali larut malam. Bahkan saat mereka bertemu, percakapan mereka hanya sebatas formalitas. Tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian, dan yang paling aneh, tidak ada sentuhan. Malam pertama mereka berlalu begitu saja, tanpa adanya hubungan fisik apapun. Damar hanya memandangnya dalam-dalam lalu berkata, "Tidurlah, aku tidak akan menyentuhmu kecuali kau menginginkannya." Bagi sebagian orang, itu mungkin terdengar melegakan. Tetapi bagi Kisha, itu justru menimbulkan kecurigaan. Kenapa seorang pria kaya raya yang sudah membeli seorang istri muda tidak melakukan apapun terhadapnya? Apa sebenarnya tujuan Damar menikahinya? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba mencari tahu lebih dalam tentang Damar, ia selalu menemui jalan buntu. Tidak ada satupun pelayan di rumah itu yang berani berbicara tentang tuannya. Namun, rasa penasaran itu semakin menjadi-jadi ketika Kisha mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil di rumah itu. Suatu malam, saat ia terbangun karena suara langkah kaki di luar kamarnya, Kisha memutuskan untuk menyelidikinya. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu dan mengintip ke lorong. Ia melihat bayangan Damar yang berjalan dengan cepat menuju lantai bawah. Penasaran, Kisha mengikutinya dengan diam-diam.
Ia melihat suaminya memasuki sebuah ruangan di ujung lorong, ruangan yang sebelumnya selalu terkunci. Dengan jantung berdebar, Kisha mendekat dan menempelkan telinganya ke pintu. Dari dalam, terdengar suara samar-samar percakapan. Kita tidak punya banyak waktu, semakin lama dia di sini, semakin berbahaya. Aku tahu, tapi dia masih belum sadar. Aku butuh dia di sini lebih lama. Kisha menahan napas. Siapa yang mereka bicarakan? Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Kisha buru-buru berlari kembali ke kamarnya sebelum ketahuan. Dadanya berdegup kencang. Esok paginya, ia mulai menyadari bahwa beberapa pelayan di rumah itu terlihat ketakutan saat berbicara dengannya. Ketika ia mencoba mengajak salah satu pelayan bernama Rina untuk berbincang, wanita itu tampak gugup dan langsung menunduk. "Nona, maaf, saya harus kembali bekerja." "Tunggu sebentar," kata Kisha, mencoba tersenyum. "Aku hanya ingin bertanya sesuatu. Apa yang ada di dalam ruangan di lantai bawah?" Mata Rina melebar seketika. Tangannya gemetar saat ia berusaha menjawab. "Saya tidak tahu. Saya hanya pelayan. Saya tidak pernah masuk ke sana." Sebelum Kisha bisa bertanya lebih lanjut, seorang pria berbadan kekar yang tampaknya adalah kepala pelayan mendekat dan menatap Rina dengan tajam. "Jangan banyak bicara. Lakukan pekerjaanmu." Rina langsung mengangguk dan pergi dengan tergesa-gesa. Ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Namun, ia tidak punya banyak waktu untuk mencari tahu. Karena hari itu Damar akhirnya mengajaknya keluar untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka. "Aku akan mengenalkanmu pada beberapa orang penting," katanya sambil menyesap kopinya dengan tenang di meja makan. Kisha hanya mengangguk. Ia masih bingung dengan semua misteri di rumah itu, tetapi mungkin keluar dari Menshan ini bisa membantunya menemukan jawaban. Namun, ia tidak menyadari bahwa kepergiannya hari itu justru akan menjadi awal dari kebenaran mengerikan yang selama ini tersembunyi. Kisha mulai menyadari bahwa suaminya bukanlah orang biasa. Setiap tempat yang mereka datangi hari itu terasa begitu menyeramkan. Orang-orang yang menyambut Damar selalu tampak penuh hormat, bahkan takut. Ada sesuatu yang aneh. Damar bukan hanya seorang pengusaha kaya raya. Dia lebih dari itu. Suatu malam, ketika Kisha kembali terbangun oleh suara langkah kaki, ia memutuskan untuk lebih berani. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah pintu ruangan yang selalu terkunci itu. Tangannya bergetar saat ia menyentuh gagang pintu. Anehnya, pintu itu tidak terkunci kali ini. Saat ia mendorongnya perlahan, sebuah pemandangan mengerikan menyambutnya. Di dalam ruangan itu, ada dinding-dinding yang dipenuhi foto-foto dirinya. Foto-foto yang diambil dalam berbagai momen hidupnya, bahkan sebelum ia mengenal Damar. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan banyak dokumen dan buku tua berserakan. Dan di ujung meja, ada sebuah kotak kayu berukir aneh. Jantung Kisha berdebar kencang saat ia mendekati meja itu. Ia mengambil salah satu dokumen dan membacanya dengan saksama. Namun, sebelum ia bisa membaca lebih jauh, tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari belakangnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Damar berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kisha menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya Damar Wijaya? Kisha berdiri terpaku. Tangannya masih menggenggam dokumen yang baru saja ia temukan. Damar memandangnya tajam. Sorot matanya tidak lagi menunjukkan sikap tenang seperti biasanya. "Apa yang kau lakukan di sini, Kisha?" Suaranya terdengar datar, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduk Kisha meremang. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Suara Kisha bergetar, tetapi ia tetap menatap Damar. "Kenapa ada begitu banyak foto-foto dan dokumen tentangku di sini? Siapa kau sebenarnya?" Damar menarik napas dalam. Ia melangkah ke dalam ruangan, menutup pintu di belakangnya. "Kau ingin tahu? Baik, aku akan memberitahumu." Damar mengambil sebuah buku tua dari meja dan membuka salah satu halamannya. "Namaku bukan sekadar Damar Wijaya.
Aku adalah bagian dari keluarga yang sudah berkuasa selama berabad-abad di negeri ini. Ia menatap Kisha dalam-dalam. Dan kau, Kisha, kau adalah bagian dari takdir keluarga ini. Kisha menggeleng, tidak mengerti. Maksudmu? Aku sudah mengawasi keluargamu sejak lama, lanjut Damar. Kau adalah keturunan terakhir dari seorang perempuan yang seharusnya menjadi milik keluarga Wijaya, tetapi ia melarikan diri bertahun-tahun lalu. Kau adalah keturunannya, dan aku harus mengembalikanmu ke dalam lingkaran keluarga ini. Jantung Kisha berdegup kencang. Jadi kau menikahiku hanya karena aku bagian dari takdirmu? Damar tidak menjawab. Ia hanya menutup buku itu perlahan, seolah-olah memberi Kisha waktu untuk mencerna semuanya. Kisha merasa sesak. Ia harus keluar dari rumah ini. Ia tidak bisa tetap di sini dengan seseorang yang telah memanipulasinya selama ini. Malam itu, setelah memastikan bahwa semua orang di rumah tertidur, Kisha mengemasi beberapa barang penting dan menyelinap keluar melalui pintu belakang. Namun, saat ia hampir mencapai gerbang utama, dua pria berbadan besar menghentikannya. "Nona, Anda tidak boleh pergi," kata salah satu dari mereka dengan suara rendah. "Aku istrinya. Aku berhak pergi," teriak Kisha, tetapi kedua pria itu tetap tak bergeming. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Damar muncul dari kegelapan, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau tidak bisa lari, Kisha," katanya dengan suara lembut tetapi penuh ketegasan. "Aku sudah memperingatkanmu." Kisha menelan ludah. Ia merasa seperti terjebak dalam perangkap tanpa jalan keluar. Namun, sebelum Damar bisa mendekatinya, terdengar suara tembakan. Salah satu pria yang menjaga Kisha tersentak ke belakang, terjatuh ke tanah. Damar langsung menarik Kisha ke belakangnya, melindunginya dari bahaya. Dari kegelapan, muncul seorang pria yang wajahnya sangat dikenal Kisha. "Raka?" bisik Kisha tak percaya. Raka adalah teman masa kecilnya. Ia adalah orang terakhir yang ia harapkan untuk muncul di sini, tetapi sekarang ia berdiri di hadapannya dengan pistol di tangan. "Aku datang untuk membawamu pergi, Kisha," kata Raka. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Damar menegang, jelas tidak menyukai kehadiran pria itu. "Dia istriku," katanya dengan tajam. "Dan aku tidak akan membiarkanmu membawanya." Raka menatap Damar dengan penuh kebencian. "Kau tidak pantas memiliki dia. Kau hanya menjebaknya ke dalam pernikahan ini." Kisha memandang kedua pria itu dengan kebingungan. Ia tidak tahu siapa yang harus ia percayai. Ketegangan di antara mereka meningkat. Raka mengangkat pistolnya, tetapi Damar sama sekali tidak mundur. "Aku tidak akan membiarkanmu membawa Kisha," kata Damar dengan suara dingin. "Tidak peduli seberapa kuat kau, Damar," kata Raka. "Kau tidak bisa mengendalikan semuanya." Dan saat itulah semuanya terjadi begitu cepat. Salah satu anak buah Damar menyerang Raka, tetapi pria itu lebih cepat. Ia menembak ke arah mereka, memaksa mereka mundur. Kisha hanya bisa berteriak saat pertarungan pecah di sekelilingnya. Peluru beterbangan, suara pukulan dan teriakan memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, Kisha melihat celah untuk melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga ke arah gerbang yang setengah terbuka. Namun, sebelum ia bisa keluar, tangan kuat menangkapnya. "Damar, jangan pergi," bisiknya. "Aku bisa menjelaskan semuanya." Tetapi Kisha sudah cukup. Ia menendang Damar sekuat tenaga, membuat pria itu terjatuh ke belakang, dan melanjutkan larinya ke dalam kegelapan. Kisha berhasil mencapai kota, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan. Siapa yang harus ia percaya? Apakah Raka benar-benar ingin menolongnya? Ataukah Damar, yang meskipun penuh rahasia, mungkin masih memiliki niat baik untuknya? Jawaban itu hanya bisa ia temukan jika ia kembali dan menghadapi kebenaran. Dengan hati yang berat, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah menghancurkan semua rahasia di balik pernikahan ini. Dan untuk itu, ia harus kembali. Setelah melarikan diri dari rumah Damar, Kisha berlindung di sebuah apartemen kecil di kota. Namun,
Rasa gelisah terus menghantuinya. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa selama ini, ia hanya mengetahui sebagian kecil dari kebenaran. Satu-satunya cara untuk benar-benar memahami apa yang terjadi adalah dengan kembali dan menghadapi semuanya. Dengan langkah berat, ia kembali ke rumah Damar. Namun, yang ia temukan bukanlah ketegangan atau kemarahan seperti yang ia duga. Rumah itu tampak sepi. Tidak ada penjaga yang biasa berjaga di gerbang. Tidak ada suara dari dalam. Saat ia melangkah masuk, ia menemukan Damar duduk sendirian di ruang tamu. Matanya tampak lelah, dan raut wajahnya menyiratkan kepasrahan. "Aku tahu kau akan kembali," kata Damar dengan suara serak. Kisha menarik napas dalam. "Aku ingin tahu segalanya. Tanpa kebohongan." Damar mengangguk pelan. "Baiklah. Aku akan memberitahumu segalanya." Damar mulai menceritakan asal-usul pernikahan mereka yang penuh konspirasi. Keluarganya telah lama mencari keturunan dari garis keturunan perempuan yang kabur bertahun-tahun lalu, nenek buyut Kisha. Ternyata, pernikahan mereka bukan hanya sekadar penyatuan keluarga, tetapi juga bagian dari tradisi turun-temurun yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan keluarga Wijaya. "Aku tidak pernah ingin menikah dengan cara ini, Kisha," Damar mengakui. "Tapi aku tidak punya pilihan. Jika aku menolak, keluargaku akan mencari cara lain untuk mengikatmu, dan mungkin dengan cara yang lebih buruk." Kisha merasa dadanya sesak. "Jadi aku hanya alat untuk keluargamu?" Damar menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Awalnya mungkin begitu. Tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa aku mulai peduli padamu. Dan itulah sebabnya aku membiarkanmu pergi malam itu." Kisha terdiam. Ia tidak tahu harus marah atau merasa tersentuh. Kini, Kisha berada di persimpangan jalan. Ia bisa pergi dan meninggalkan semua ini di belakangnya. Hidup dengan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Namun, ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja lari. "Apa yang terjadi jika aku pergi?" tanyanya. Damar tersenyum kecil. "Keluargaku mungkin akan mencarimu lagi. Tapi aku akan berusaha melindungimu sebisa mungkin." Kisha menggigit bibirnya. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan serumit ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh orang lain. "Aku tidak ingin pernikahan ini terjadi karena paksaan," katanya akhirnya. "Jika aku tetap di sini, itu harus karena pilihanku sendiri. Bukan karena takdir yang dipaksakan." Damar mengangguk. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu lagi." Kisha dan Damar akhirnya menghadapi keluarga Wijaya bersama. Mereka menegaskan bahwa pernikahan mereka tidak akan berlangsung dalam tekanan atau aturan lama yang telah mengikat keluarga selama ini. "Kisha bukan objek yang bisa kalian klaim," kata Damar tegas. "Jika dia memilih untuk pergi, kalian harus menerimanya." Para tetua keluarga tampak tidak senang, tetapi mereka tidak bisa melawan keputusan Damar sebagai pewaris utama. "Kami hanya ingin menjaga tradisi keluarga ini tetap hidup," kata salah satu tetua. Kisha menatap mereka dengan penuh keberanian. Tradisi seharusnya tidak menghancurkan kebahagiaan seseorang. Jika keluarga ini ingin bertahan, maka harus ada perubahan. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, keluarga Wijaya setuju untuk membiarkan Kisha mengambil keputusannya sendiri. Dengan semua konflik yang akhirnya mereda, Kisha mengambil waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar ia inginkan. Ia tidak bisa memungkiri bahwa hatinya telah berubah. Damar, meskipun memiliki masa lalu yang penuh rahasia, telah menunjukkan bahwa ia bisa berubah. Beberapa minggu kemudian, Kisha mengambil keputusan besar. Ia kembali ke rumah Damar, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. "Aku tidak ingin pernikahan ini karena paksaan," katanya. "Tapi jika aku memilih untuk tinggal, itu karena aku ingin." Damar tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa beban. "Aku tidak akan pernah memaksamu lagi, Kisha. Kita akan memulai dari awal. Sebagai dua orang yang saling mengenal, bukan sebagai bagian dari takdir yang ditentukan orang lain." Dan dengan itu, mereka membuka lembaran baru, bukan sebagai pasangan yang dipaksa menikah,
tetapi sebagai dua orang yang akhirnya memilih satu sama lain. Meski keputusan sudah dibuat, Kisha tahu butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaannya pada Damar. Mereka memulai dari awal, saling mengenal tanpa bayang-bayang kewajiban keluarga. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang harapan dan ketakutan mereka, mencoba memahami satu sama lain dengan cara yang lebih mendalam. Kisha masih menyimpan luka dari masa lalu, tetapi ia melihat usaha Damar untuk berubah. Ia bukan lagi pria yang hanya menjalankan perintah keluarganya. Kini, ia adalah seseorang yang berani menentang tradisi demi kebahagiaan mereka berdua. Seiring waktu, Kisha mulai merasakan ketulusan Damar. Ia belajar untuk memaafkan dan menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Dan yang terpenting, ia belajar untuk mencintai dengan caranya sendiri, tanpa tekanan atau paksaan. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Tidak ada lagi paksaan. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada dua hati yang berusaha saling memahami. Pada akhirnya, Kisha menyadari bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Cinta sejati adalah tentang pilihan, tentang kesediaan untuk bersama meskipun dunia mencoba memisahkan. Ketika akhirnya mereka berdiri di altar, kali ini bukan karena perintah keluarga, melainkan karena keputusan mereka sendiri. Mereka memilih satu sama lain, bukan sebagai bagian dari takdir yang telah ditentukan, tetapi sebagai dua orang yang saling mencintai. Dan dengan itu, bab baru dalam hidup mereka pun dimulai, tanpa bayang-bayang masa lalu yang membelenggu. Kisha menatap langit senja dari balkon rumahnya. Udara sore membawa kehangatan yang berbeda. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak ia melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang menghancurkan kebebasannya. Hidupnya memang tidak langsung berubah sempurna, tapi setidaknya ia kini merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ada. Dalam hatinya, ia merenungkan perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari seorang gadis yang dipaksa tunduk atas nama tradisi, hingga menjadi seorang wanita yang berani memperjuangkan haknya. Dari pernikahan dengan Damar, Kisha belajar bahwa pernikahan tanpa cinta adalah penjara. Ia melihat bagaimana masyarakat seringkali menutup mata terhadap penderitaan seorang wanita, selama itu masih sesuai dengan norma dan ekspektasi sosial. Namun, Kisha juga menyadari bahwa keberaniannya untuk melawan tidak datang begitu saja. Ia berhutang banyak pada orang-orang yang mendukungnya, terutama sahabatnya, Ayu, yang selalu menjadi pengingat bahwa dirinya layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meski awalnya dihantui oleh rasa bersalah karena meninggalkan Damar, Kisha perlahan menyadari bahwa kebahagiaan tidak boleh dikorbankan demi memenuhi harapan orang lain. Ia memahami bahwa Damar pun sama-sama terjebak dalam situasi yang tidak ia inginkan. Ia tak menyalahkan Damar sepenuhnya, meski pria itu memilih untuk tunduk pada keadaan, sementara Kisha memilih melawannya. Kisha juga belajar bahwa terkadang, mencintai seseorang tidak berarti harus bersama, tetapi cukup dengan mengizinkan diri sendiri dan orang lain menemukan kebahagiaan masing-masing. Perjalanannya meninggalkan Kisha dengan banyak pelajaran hidup. Ia sadar bahwa dalam kehidupan, terkadang seseorang harus mengalami kepahitan terlebih dahulu untuk memahami arti kebebasan dan kebahagiaan sejati. Perjuangan yang ia lalui telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia tidak lagi takut untuk menyuarakan apa yang ia inginkan, tidak lagi mudah tunduk pada tekanan keluarga, dan yang paling penting, ia tidak lagi meragukan nilai dirinya sendiri. Saat langit mulai gelap, Kisha menghembuskan napas panjang. Kini, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup dengan lebih berani, untuk tidak lagi membiarkan siapapun mengambil kendali atas hidupnya. Ia tahu masih banyak tantangan yang akan datang, tetapi kini ia lebih siap menghadapinya. Kisha tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.